warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam satu tang, salam satu oweng, salam satu kunci ring pas. Nah, di sini saya menjumpai satu kasus pada motor Beat New ESP di sini. Nah, langsung saja saya peragakan ke ini barang supaya mudah dipahami. Nah, di sini kasus daripada satu motor ini adalah di sini sebelumnya kasusnya berbeda. Nah, kalau silsilah kita di Jawa berbeda demikian ya. Nah, ini sekarang mesin alhamdulillah sudah aman. Ini sekarang keadaan ngerunning karena ini baru selesai melakukan tune up pada bore up, melakukan bore up di boring, melakukan pergantian ring piston. Nah, di sini penting sekali saya jelaskan pada satu kasus motor ini adalah di sini sebelumnya berbeda. Hidupnya enteng, hidupnya enak ya. Hidupnya enak, langsamnya juga enak, tapi begitu kita drip gas dia langsung berbeda, sehingga untuk membawa dirinya sendiri saja susah, apalagi kalau dibawa goncengan gas full sekalipun ini motor tidak jalan. Nah, begini. Nah, ini saya hanya ingin berbagi pengalaman karena prinsipnya begini. Sekalipun kita ahli injeksi, ahli sistem FI, kalau misal setelah dilakukan proses pengecekan di semua part komponen injection semuanya aman. Nah, kalau bagian mesin dicek kompresi juga aman. Nah, berdasarkan kasus daripada yang sebelumnya, mudah-mudahan syukur alhamdulillah dapat juga ini motor kita selesaikan. Nah, pada mulanya motor ini berbeda, tapi semua komponen injection dicek aman. Nah, pada bagian mesin dicek kompresi dari lubang tutup busi. Ya, kalau untuk ukuran kompresinya ya biasa-biasa saja. Sama halnya seperti motor lainnya yang masih normal gitu ya. Nah, maka alhasil terakhir saya meminta kepada yang punya motor agar mesinnya diturunkan, agar dilakukan pemeriksaan di bagian klip yang bocor ataupun di ring. Nah, jadi untuk kasus motor ini adalah sebenarnya ring piston. Maka seperti saya katakan sebelumnya, sekalipun kita sudah memeriksa semua part komponen injeksi, ternyata hasilnya semua normal, tidak ada yang bermasalah ataupun yang mengakibatkan kasus berbeda daripada motor ini. Ternyata kasusnya adalah ini piston. Nah, ini pengalaman untuk kita semua mekanik yang ada di seluruh Indonesia. Ini penting sekali karena agar nantinya tidak membingungkan kita. Nanti cek sana, cek sini, rupanya kasusnya di mesin. Nah, kasus daripada motor ini adalah piston. Nah, sekarang kita lanjut membahas piston daripada kasus yang sebenarnya. Nah, di sini kasus motor ini begini. Di sini kan ada terdapat 3 ring. Yang pertama ring kompresi, yang kedua ring pemindah panas dari piston ke liner, yang ketiga atau yang paling bawah di sini adalah fungsinya ring atau ring oli, atau ring damper. Nah, di sini untuk ring yang pertama sama ring yang kedua di sini masih bagus bro. Sehingga kompres motor ini masih oke. Tapi untuk ring oli di sini terjadi slip. Nah, di sini terjadi slip. Kalau di motor karbu ini masih bertenaga, tidak ada berebet-berebet, masih normal-normal saja kalau di motor karbu. Tapi kalau di motor injection tidak bisa. Kalau di motor injection saya ingatkan sekali lagi tidak bisa, karena prinsip cara kerjanya begini. Nah, pada mulanya ini ring kompres bagus. Tentu kompres pun ada, sanggup untuk menghidupkan mesin. Di sini maaf saya tutup pakai jempol agar cahaya tidak mengenai ini piston. Kita sorot di bagian ring saja yang penting. Nah, teorinya begini. Kenapa ini bisa menyebabkan berbeda? Pada mulanya penginjeksian bahan bakar kan normal. Nah, jadi karena ini ring oli sudah slip sehingga oli ikut terbakar.
karena ring oli sudah slip sehingga dia ikut terbakar, maka dia dibaca oleh sensor O2. Dia dibaca oleh sensor O2. Saya ulangi, pada mulanya sistem injeksinya bagus, tapi karena ring oli sudah aus ataupun slip sehingga sedikit demi sedikit oli ikut terbakar. Karena oli ikut terbakar sehingga sensor O2 membaca daripada campuran oli tersebut. Pada mulanya penginjeksian normal, sistem injeksi juga normal, tapi karena oli ikut terbakar sehingga sensor O2 membaca bahan bakar miskin karena sudah dicemari oleh oli ikut terbakar ke ruang bakar. Maka akibat dari sensor O2 membaca oli ikut terbakar sehingga dia menilai bahan bakar miskin. Maka dia melapor ke ECU, Electronic Control Unit, maka ECU memerintahkan injektor untuk menyemprotkan durasi bahan bakar yang lebih. Padahal tadinya penginjeksian tadi normal, sudah mumpuni untuk melakukan proses pembakaran. Tapi karena oli ikut terbakar sehingga sensor O2 membaca campuran bahan bakar miskin daripada udara. Nah, inilah menyebabkan kasus daripada motor ini brevet. Kalau bahasa kita Jawanya brevet, kalau bahasa awamnya kalau di daerah saya sering dikatakan merepet gitu ya orang kita. Kan itu. Nah, ngerti sudah belum sampai di sini, Bro? Saya ulangi lagi. Saya kira tolong dihayati semaksimal mungkin. Memang agak sulit dipahami kalau tidak paham bagaimana sistem injeksi bekerja secara keseluruhan. Memang agak rumit di sini, cuman yang dapat saya jelaskan sedemikian. Pada mulanya sistem injeksi normal, penginjeksian bahan bakar dari injektor ke ruang bakar juga normal, cuman berhubung di sini ring oli sudah mulai mengalami keausan sehingga oli ikut terbakar. Akibat dari oli ikut terbakar sebab sensor O2 membaca campuran bahan bakar miskin, padahal sebenarnya tidak, campuran bahan bakar yang tadinya sudah pas. Tapi karena oli ikut terbakar sehingga dia mencemari campuran udara dan bahan bakar sehingga sensor O2 melapor ke ECU bahwasanya dia beranggapan bahwasanya bahan bakar miskin. Maka ECU memerintahkan durasi penginjeksian di di injektor dipercepat atau jumlah diperbanyak. Ya wajar dia malah berbed. Yang tadinya jumlah penginjeksian bahan bakarnya sudah normal, tapi karena dicemari oleh oli sehingga dia membaca miskin. Maka dia memerintahkan penginjeksian ditambah lagi. Yang tadinya sudah normal aja berebet, apalagi ditambah lagi, kan demikian. Itulah salah satu kasus daripada motor ini. Nah, ini hanya satu pengalaman. Nah, secara rinci tidak saya buatkan video dari proses awal pengecekan, baik itu pengecekan mesin, pembongkaran, perakitan sampai selesai. Saya kira semua mekanik sudah paham. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi karena di bagian kasus-kasus yang seperti ini adalah kasus yang sepele tapi membingungkan. Inilah yang dikata orang sepele bikin cenut-cenut. Nah, di sini. Nah, untuk pengalaman saya sendiri, saya sudah pernah juga sebelumnya mengalami kasus seperti ini. Kasus motornya berebet, hidupnya enak memang hidupnya. Gitu kita start langsung hidup, langsamnya juga normal, stasionernya bagus, tapi begitu kita drip gas, dia mengalami berebet. Berebetnya ya berebet parah memang. Toh pun dibawa jalan untuk membawa diri kita sendiri aja kita tidak sanggup. Nah, ternyata setelah semua dilakukan pengecekan di bagian komponen injeksi bagus, dilakukan pengecekan di bagian mesin, kompres ada, karena ya kompres ada, sebab ring kompres di sini masih fungsi, masih kuat, cukup kuat ini untuk menahan kompresi. Tapi seperti yang saya jabarkan sebelumnya, karena ring oli di sini sudah mengalami keausan sehingga oli ikut terbakar. Nah, untuk memastikan ini
dapat waktu dia mau digas, kadang kan berebetnya kadang mau kadang tidak. Pas waktu dia digas mau, perhatikan apakah oli ada keluar dari asap, apakah asap putih ada keluar dari knalpot. Jika nah, untuk ciri-ciri kasus yang seperti ini, itu untuk mempermudah kita dalam proses pengerjaan ada dua hal. Yang pertama, pada saat dia digas mau, pada saat tidak berebet, itu asap putih oli ikut terbakar pasti keluar dari knalpot. Itulah yang pertama. Yang kedua, coba kamu cabut sensor EOD, kamu cabut soket yang ada di sensor EOD yang di bagian deksel ataupun sebagian motor lainnya itu ada di knalpot seperti motor Sonic Honda. Coba jika sudah kamu cabut sensor EOD, apabila dia tidak berebet, maka dapat dipastikan kasusnya adalah ring yang sudah mengalami keausan pada piston. Karena ya penyebab berebet ini tadi ulahnya adalah sensor EOD. Maka kalau kamu copot sensor EOD, dia normal kembali, maka dapat dipastikan kasusnya adalah ring oli yang sudah aus, sehingga oli ikut terbakar. Kenapa kalau sensor EOD dicabut motor normal kembali? Sebab dia tidak membaca oli yang mencemari bahan bakar. Selayaknya motor karburator kan dia kalau masih ngasap-ngasap sedikit kan masih oke. Sebab di sana tidak ada suatu sensor yang membaca secara detail jumlah bahan bakar atau gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut, apa saja yang sebelumnya yang terbakar, apakah udara sama bahan bakar saja atau ada zat satu lainnya tambahannya seperti oli atau bagaimana dan yang lain-lain. Nah, ini penting sekali. Kalau menyimak video saya dari awal, mudah-mudahan dapat menjadikan satu pengalaman besar bagi kita seluruh mekanik yang ada di Indonesia. Nah, di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan ambil hikmahnya. Jika ada pengalaman lain, silakan di kolom komentar. Sampai di sini dulu ilmu sepele yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanik Sumatera, Jos.